warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa ana 'ala dhalika minasyahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beserta seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, serta umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama mereka menganggap bahwa bulan suci Ramadan bagaikan madrasah, bagaikan sekolah bagi golongan kaum muslimin. Syahrul Ramadan madrasatus sholihin. Bulan suci Ramadan adalah sekolah bagi orang-orang saleh. Berbicara tentang sekolah, al-madrasah laha mustawayat.
walaha manahij dirasiyah. Sekolah memiliki level-level, tingkatan-tingkatan atau kelas-kelas. Begitu juga sekolah memiliki kurikulum. Level paling rendah, al-mustawa sufla, adalah orang yang berpuasa hanya sekedar menahan rasa lapar dan menahan rasa haus, sebatas dari puasanya. Ini adalah level terendah. Kalau diumpamakan bulan suci Ramadan adalah sekolah, ini kelas 1 SD. Nah, orang yang berpuasa hanya sebatas menahan rasa lapar dan haus, dikhawatirkan tergolong orang yang pernah Nabi katakan di dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan nilai kebaikan puasanya. Yang dia rasakan hanya rasa lapar dan haus. Karena dia menganggap puasa hanya sebatas menahan rasa lapar dan haus. Tapi hal-hal yang dilarang oleh Allah tetap dia lakukan. Kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya tetap dia tinggalkan. Kata Nabi, orang semacam ini dikhawatirkan yang dia rasakan ketika berpuasa hanya rasa lapar dan haus. Tapi nilai puasa, kebaikan puasa, dia tidak dapatkan. Padahal puasa ini madrasah, sekolah bagi orang soleh, bisa mengubah karakter dia, akhlak dia menjadi baik dengan berpuasa. Bisa menumbuhkan rasa empati, kasih sayang sesama manusia, terutama saudara-saudaranya yang muslim. Dan saat ini khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka berpuasa di bulan suci Ramadan saat ini tidak berada di rumah mereka karena dihancurkan oleh Zionis. Oleh sebab itu, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengistilahkan ada puasa orang awam hanya sebatas tidak makan, tidak minum. Tapi level yang harus kita capai paling minimal adalah shaumul khusus, atau diistilahkan shaum sholihin, puasanya orang soleh. Jadi puasanya orang soleh bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan istrinya dari saat terbitnya fajar sholi, dimulainya berpuasa sampai tenggelamnya matahari, bukan hanya sebatas itu. Tapi Imam Ghazali mengatakan mereka juga selain berpuasa tidak makan, tidak minum dan hal-hal yang membatalkan puasa mereka jauhkan. Plus selama berpuasa mereka menjaga pandangan matanya, melihat dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pendidikan yang bisa kita petik hikmahnya untuk kita terapkan di luar bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang beriman, jagalah pandangan mata mereka dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Jadi mereka tidak berpuasa, mempuasakan mata.
Tidak melihat hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman kita saat ini. Maksiat mata begitu mudah. Ada di handphone kita, ada di televisi. Nah, orang yang berpuasa dia bukan hanya dituntut untuk tidak makan, tidak minum, tapi juga dituntut oleh Allah untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, puasa orang soleh mereka juga menjaga lisan, hifdzul lisan. Jangan sampai dia berpuasa kemudian di saat yang sama lidahnya ini mengunci orang, mencaci maki, menghina, memfitnah, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Khamsun yuftirna as-saima al-kadhib wal-ghibah wal-namimah wal-yamin al-kadhibah wal-nadhar syahwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hal yang membuat pahala orang berpuasa hilang. Ada 2 pendapat para ulama, ada yang mengatakan membatalkan. Mereka adalah golongan para sufi. Golongan para sufi, hadis ini dimaknai membatalkan puasa. Golongan para fuqaha memaknai hadis ini bermakna pahala berpuasanya hilang, tapi puasanya tetap sah. Apa saja yang bisa mengurangi pahala berpuasa? Al-kadhib, berdusta, wal ghibah, menggunjing, wal namimah, mengadu domba, wal yaminul kadhibah, dan sumpah dusta. Dan yang kelima, melihat sesuatu yang haram dengan syahwat. Bahkan para fuqaha mengatakan melihat istri yang halal, melihat istri halal bagi kita. Tapi di bulan suci Ramadan, sebagian ulama mengatakan melihat istri dalam keadaan berpuasa dan melihat istri dengan syahwat. Sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian lainnya mengatakan bisa sampai haram, karena khawatir nanti terjerumus kepada hal yang membatalkan puasa, yaitu berhubungan badan dan mendapatkan kafaratul uzma. Apalagi melihat yang bukan mahram. Hadis ini Nabi menyebutkan bahaya lisan. 4 di antaranya yang disebutkan oleh Nabi: berdusta, menggunjing, mengadu domba, kemudian bersumpah dengan sumpah yang palsu. Itu semuanya adalah dari lisan. Dan Allah tidak butuh kepada seorang yang meninggalkan makanannya, minumannya, berpuasa, tapi di saat yang sama dia melakukan pelanggaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan man lam yada', siapa orang yang tidak meninggalkan qaulan zur wal amal bihi, ucapan dusta dan perbuatan yang dusta, falaysa lillah hajah, Allah taala tidak butuh kepadanya di an yada' ta'amahu wa syarabahu, sekalipun dia meninggalkan makannya dan minumnya. Allah tidak butuh jika dia berpuasa, tapi di saat yang sama dia melakukan banyak pelanggaran. Oleh sebab itu, orang yang menggunjing Allah Ta'ala umpamakan sedang memakan bangkai saudaranya di dalam Al-Quran. Wala yaqta'alukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian lainnya. Apakah seorang di antara kalian senang memakan bangkai saudaranya? Pasti kalian tidak suka. Ini terjadi di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 orang wanita menggunjing tetangganya di saat bulan suci Ramadan.
Maka di saat itu kedua wanita ini merasakan mual yang luar biasa hingga muntah. Suami-suaminya melaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengkasyaf, dibuka hijab oleh Allah. Nabi mengetahui apa sebab mereka mual hingga muntah di bulan suci Ramadan. Kata Nabi, puasa mereka sudah batal. Dua wanita tadi puasanya sudah batal. Suaminya mengatakan, kedua wanita ini memiliki suaminya mengatakan bahwa oleh Rasul mereka tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Mereka tidak makan, tidak minum. Kata Nabi, benar, mereka meninggalkan. Mereka tidak makan, mereka meninggalkan makanan, mereka meninggalkan, tapi mereka tidak meninggalkan mengunjung tetangganya. Saat ini mereka telah batal secara maknawi. Maka ketika muntah yang keluar adalah daging, potongan daging. Kata Nabi, itu adalah daging saudaranya yang mereka makan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jangan sebagian kalian menggunjing sebagiannya. Apakah seorang antara kalian sedang memakan daging saudaranya? Lahma akhih. Secara maknawi itu terjadi. Ikhwan muslimin rahimahullah. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, puasa orang soleh mereka juga menjaga telinganya dari mendengar hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sahabat pertama, Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka." Apabila kamu berpuasa, hendaknya dia menjaga pendengaran, hendaklah dia menjaga matanya, dan hendaklah dia menjaga lisannya. Mempuasakan telinga dari mendengar yang haram, mempuasakan mata dari melihat yang haram, mempuasakan lisan dari berbicara yang haram. Rupanya insan ada puasa secara bahasa menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, menjaga seluruh anggota tubuh ketika sedang berpuasa dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Begitu juga menjaga perut dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Anggota tubuh kita, tangan, kaki, kemaluan, mata, lisan, telinga. Ini di yaumil qiyamah mereka menjadi saksi bagi kita. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun." Yang kesimpulannya, di hari kiamat kami kunci mulut mereka, sehingga tangan-tangan mereka bisa berbicara dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Kenapa Allah sebutkan tangan berbicara, kaki menjadi saksi? Karena setiap anggota tubuh kita dihisab oleh Allah Ta'ala. Kejahatan tangan, kalau tadi lisan saja menyakiti sesama muslim, menyakiti seorang muslim dengan lisan, dengan menggunjing, itu pun adalah satu dosa yang besar, sehingga Allah umpamakan seperti memakan bangkai saudaranya. Lantas bagaimana dengan menyakiti saudara secara fisik, dengan memukul, dengan mengambil hak daripada hak saudara-saudaranya? Syekh Ali Jum'ah mengeluarkan fatwa beberapa tahun yang lalu. Di antara dosa yang terbesar di zaman kita saat ini adalah dosa korupsi. Korupsi ini sebenarnya artinya mencuri. Kenapa dosa korupsi ini sangat besar? Karena sangkut pautnya dosa dengan sesama manusia. Uang rakyat, sekiranya dia ingin bertobat,
hukum menyatakan harus meminta ridho seluruh rakyat satu persatu, karena itu adalah haknya mereka. Nah, seorang muslim sejati dia akan menjaga dirinya, tangannya, lisannya, kakinya, kemaluannya, matanya, telinganya untuk tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa orang soleh. Ini bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus. Kalau itu saja yang kita lakukan, maka nilai kebaikan puasa tidak akan bisa merubah diri kita menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam hadis bahwa ketika berbuka puasa itu adalah momentum paling membahagiakan bagi orang yang berpuasa, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisoi farhatan, farhatun 'inda iftar wa farhatun 'inda liqa'illah. Bagi orang berpuasa dia memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah dia berbuka puasa. Maknanya di sini adalah Allah mudahkan dia mampu berpuasa hingga waktu berbuka. Kalau bukan karunia Allah, kita tidak mampu. Jadi Allah sudah mudahkan, sudah memilih dia untuk berpuasa. Berapa banyak orang yang mampu berpuasa, dia meninggal. Dan yang kedua, dia akan bahagia, kata Nabi, ketika berjumpa dengan Allah nanti dengan membawa pahala puasa yang sangat besar, sehingga tidak ada tahdid, tidak ada pembatasan berapa banyak pahala puasa itu. Yang berikutnya, menjaga perut dari hal-hal yang haram, baik makanan yang haram secara zat itu diperhatikan. Status makanan yang kita nanti jadikan berbuka puasa, apakah makanan ini halal atau tidak, secara ada kandungan alkohol atau tidak, ada kandungan hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah, tidak. Ada juga haram secara ghairuzat, yaitu makanannya halal tapi cara mendapatkan dengan cara yang haram, statusnya sama-sama haram. Harta yang kita ambil dengan cara mencuri kemudian kita konsumsi, hukumnya sama seperti kita memakan daging yang diharamkan oleh Allah. Lahmul khinzir, misalnya daging babi, sama-sama haram. Sehingga Imam Ghazali mengatakan dalam riwayat, walabul halal wajibun ala kulli muslim, mencari rezeki yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jangankan berpuasa, semua ketaatan yang kita lakukan, tapi di saat itu senantiasa yang kita konsumsi sehari-hari adalah makanan-makanan yang haram. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Surat, bagaikan membangun rumah di atas ombak, hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Wa ta'atu mimman haraman ya'kulu mithlu bina'i fawqa mawdin yuj'alu. Ketaatan yang disertai dari orang yang senantiasa memakan makanan yang haram bagaikan membangun rumah di atas ombak. Artinya ketaatan itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilainya, kimahnya. Oleh sebab itu puasa madrasah, sekolah untuk membina diri kita, untuk mendidik diri kita, untuk mentarbiyah diri kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna li kulli awabin hafid. Man khashiya rabbana bil ghaib wa jaa'a bi qalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Barakallahu wa lakum fil Qur'an ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه غفور رحيم.
وصل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada maghfiratillah salatan wa salaman daiman mutalazzim billah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa hafizu ma'al jama'at wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي الفضل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند. اللهم انصر إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بيروت. اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا له فإنه قريب مجيب الله أكبر. أقيموا الصلاة.